bukan 200.000, mulai dari jalan kaki. Pemasaran kita memang kebanyakan keluar Jawa ya, keluar Jawa dari Aceh, dari Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya berkegiatan di kampus UMS, di mana kita akan mengisi kuliah umum tentang kewirausahaan dengan para mahasiswa dan mahasiswi UMS. Mari ikuti terus video MBS selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siapa kita? Pertama-tama terima kasih kepada UMS, dosen, staf yang mengadakan kegiatan ini. Terima kasih kepada adik-adik semuanya yang telah siap menjadi calon pengusaha semuanya. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita di pagi hari ini masih dipertemukan di ruangan ini. Semoga ini menjadikan awal yang baik untuk langkah kita ke depan, untuk menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Allahumma amin. Sholawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Pertama-tama mestinya ya perkenalan dulu ya, perkenalan dulu. Nama saya Pak Budiono Rahmadi. Terus rumah saya Masaran ya, Masaran tepatnya Dukuh Wonorejo RT 9 RW 3 Sepat Masaran Kabupaten Sragen. Kenapa tidak detail kan? Saya juga dari kampung, saya juga dari desa. Jadi anak yang desa, orang di modal, orang dulu anak yang sugih, ya jauh dari koneksi, apalagi orang-orang hebat yang membantu. Nah gitu. Terus sekarang saya sudah keluarga, saya sudah punya istri saya namanya Sulastri. Nah gitu. Terus anak saya sudah 5 sekarang ini. Anak saya sudah 5. Sekarang punya usaha itu ya PDS Putra Dadi Sejahtera, bergerak dalam distributor alat-alat rumah tangga. Pemasaran kita memang kebanyakan keluar Jawa ya, keluar Jawa dari Aceh, dari Papua, Ternate, Ambon. Ada nggak ini? Dari Maluku ada nggak ini? Ya ada ini. Ini lokal semua ini. Yang dari Sulawesi ada nggak? Ada. Mana deh? Makassar, Maros, Baru. Oh Bone ya itu. Dulu juga ada ya tim kita yang dagang ke sana. Itu. Kalimantan ada nggak? Kalimantan? Kan Jari. Mana Mas? Kalimantannya mana? Barat Pak. Hah? Barat, Pontianak ya? Ya dulu kita juga pernah punya cabang di Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi teman-teman kalau mau nanti dagang seperti saya nggak apa-apa. Nanti ngambil tempat saya, kelilingkan di daerahnya masing-masing. Di Sumatera bisa, Kalimantan bisa, Sulawesi bisa, Maluku bisa. Itu jadi nama Budiono Rahmadi itu ya.
tempat tanggal lahir itu 2 Oktober. Sebentar lagi umur saya sudah 43 tahun. Saya dulu SD, SMP, SMK, baru kuliah setelah kerja. Jadi setelah punya usaha baru kuliah. Itu. Jadi adik-adik lebih beruntung daripada saya. Ini adik-adik ini kan kuliah dulu, baru menjadi wirausaha. Tapi saya kerja dulu, baru kuliah. Gitu. Nah, waktu saya sekolah SMK, ya itu tiap hari naik bis. Nah, saya lihat tetangga saya itu pada dagang keliling. Jadi saya di bis itu bareng gitu loh, dagang keliling. Ini kan sudah keliling perabot tersebut. Nah, tapi dagangnya itu jalan kaki. Jadi apa itu bawa keranjang, ya ditata dari rumah nanti sampai lokasi dipikul keliling kampung ke kampung kan gitu. Nah, ternyata saya menganalisa bahwa yang jualan seperti itu rata-rata berhasil. Nah, itu. Jadi saya jualan rata-rata rumah tangga di Jakarta. Mulai dari nol, mulai dari modal 200.000, mulai dari jalan kaki. Saya itu pakai pikulan. Jadi dari kontrakan kita bawa di keranjang nanti sampai kita pikul dulu. Saya nggak gengsi, saya nggak malu. Yang penting niat saya adalah cari ilmunya dulu sambil cari modal. Alhamdulillah dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, ingin membantu orang tua, ternyata Allah mengasih kemudahan-kemudahan. Saya ditemukan orang-orang yang baik, ditemukan lingkungan yang baik. Alhamdulillah juga dapat bos yang baik. Jadi saya ikut orang, dan bos saya itu juga orang yang baik. Nah, terus alhamdulillah juga ketika keliling di lapangan juga banyak yang kasihan, banyak yang beli. Nah, rata-rata ibu-ibu itu ya kalau ketemu ibu-ibu baik, kita bilang harganya 5.000, dibeli 10.000. Nah gitu. Tapi ketika ketemu ibu yang bawel, 1 jam nawar, oh gak situ tunggu. Nah, itu. Ketemu yang nganyel lagi, nah, katanya kita baru marah sama istri. Barang-barang dibawa ke kampung-kampung seperti itu. Nah, tapi itulah ya suka dukanya dagang. Itu romantikanya bekerja seperti itu. Nah, singkat cerita, saya di Jakarta 3 tahun. 3 tahun dapat ilmu, dapat modal, dapat kenalan orang-orang yang baik. Ya, kita tahu tempat agen-agen olahan barang yang murah atau tahu grosir-grosir di Jakarta. Baik itu di Jatinegara, di Senen, di Pasar Pagi, di Jembatan 5 dan lain sebagainya. Nah, tepatnya di tahun 2003 ya, saya diuji lagi. Waktu itu bapak saya meninggal. Nah, gitu ya, bapak saya meninggal. Akhirnya saya kembali lagi memutuskan untuk tidak balik ke Jakarta. Karena saya sebagai anak terakhir, tugas saya adalah merawat orang tua. Kewajiban saya harus menemani dan berbakti pada ibu saya. Akhirnya saya tidak balik ke Jakarta. Akhirnya saya bagaimana menciptakan usaha di rumah, di kampung. Nah, berbekal pengalaman saya di Jakarta, berbekal sedikit modal tabungan dari Jakarta, akhirnya saya berusaha di rumah. Tabungan saya bongkar, saya belikan waktu itu mobil cherry pickup. Jadi mobil cherry ya, mobil yang buat usung-usung itu ya. Nah itu. Dan terus sebagian saya belanjakan barang atau dagangan. Nah, saat itu kebetulan karena bos saya di Jakarta itu baik orangnya, saya juga dipinjami barang. Jadi dipinjami barang, kita suruh bawa barang, tetapi bayarnya belakangan. Di tahun 2008 bisa melahirkan perusahaan PDS. PDS kepanjangan dari Putra Dadi Sejahtera. Kenapa kita ambil Dadi? Karena bapak saya dulu namanya Sudadi, dan saya berkomitmen untuk mendedikasikan kesuksesan saya ini untuk almarhum orang tua saya. Itu akhirnya kita mengembangkan pemasaran ke luar Jawa, baik itu mulai kita dari Bali, NTT, NTB, terus juga ke Sulawesi,
Maluku, Kalimantan, bahkan sampai Sumatera. Itu kita Papua juga ada, yang namanya Jayapura ada kayak ini. Kita juga ada agen di Jayapura. Gitu. Nah, itulah ya sedikit cerita tentang profil usaha saya. Jadi cerita sukses saya seperti itu. Maka dari itu teman-teman yang disimpulkan mungkin ada 3 yang disimpulkan. Jadi kenali potensi yang ada, gitu ya. Pertama kali seperti itu. Jadi ketika kita mau usaha itu kenali potensi yang ada. Karena dengan kita mengenali potensi yang ada itu akan lebih mudah. Contoh misalnya di tempat teman-teman ini ada banyak pengrajin batik misalnya, usaha batik saja itu akan lebih mudah nanti. Karena sudah dirintis oleh pendahulu kita. Kita tinggal menyempurnakan karya dan pengabdian terhadap bangsa dan negara. Makanya kita punya yayasan sosial itu kita lakukan untuk apa? Untuk membangun karakter atau budaya dalam perusahaan kita. Supaya perusahaan ini tetap bisa bertahan, bisa tumbuh berkembang, dan bisa melahirkan kader-kader atau karyawan-karyawan yang menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Dan alhamdulillah perusahaan kita telah banyak mampu melahirkan pengusaha-pengusaha sukses. Seperti halnya kita ya, PT Asadi, Putra dari Sejahtera. Harapannya bisa mensejahterakan banyak orang. Loma, siapa kita? Siapa kita? Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah lancar, sudah selesai. Semoga para mahasiswa sedikit bisa termotivasi dan terinspirasi, sehingga banyak harapan saya generasi-generasi penerus bangsa ini banyak yang menjadi orang sukses, banyak menjadi pengusaha yang tentunya berjiwa mulia. Itu dulu kegiatan kita hari ini. Selamat jumpa dengan MPS selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.